saya ucapkan selamat datang Bapak, Ibu hadirin sekalian pada acara kita hari ini, yang mana acara ini adalah hasil kolaborasi antara ASA Indonesia dan Koppel Indonesia. Tema kita pada hari ini yaitu dengan tajuk pelanggaran konstitusi, etika, fufufafa, dan akibat hukumnya. Selanjutnya, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu langsung oleh dirjen kita Nadia Pelu. Kepada Kak Nadia dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah kata-kata sambutan dari Ketua ASA Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Syamsuddin Alimsyah. Kepada Bapak Syamsuddin dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman. Yang ini saya bangga gitu ya, mengapresiasi, terima kasih atas kehadirannya karena ini semua ceria gitu loh. Saya tidak tahu gara-gara apa, karena ada pupu papa di sini atau apa gitu ya. Semua ceria di tengah negara kita sebenarnya sedang tidak baik-baik amat gitu. Jadi ini luar biasa Bapak sekalian. Ini pertanda kita ada optimisme karena penyelenggaranya adalah ASA. ASA itu optimisme gitu ya. Dan kita ini sama dengan Bapak itu mengawal untuk pelaksanaan nanti di DPR. Jadi Bapak sekalian, diskusi kita ini sangat penting, urgent gitu ya. Karena yang kita diskusikan adalah berkaitan dengan soal aspirasi selama ini bergulir berkaitan dengan soal pelanggaran konstitusi yang kira-kira kalau orang melanggar konstitusi akan diapakan. Itu diskusinya gitu ya. Yang orang kemudian menyebut bahwa akan ada misalnya isu pemaksulan dan macam-macam. Seperti apa nanti diskusinya akan dibahas di sini. Dan hasil diskusi ini insya Allah saya mewakili Bapak Ibu semua gitu ya, kita sama-sama kita akan menyusun rekomendasi bersama di tempat ini, membawa tidak hanya berhenti di tempat ini, tapi kita membawa pada institusi yang resmi, yaitu adalah DPR RI. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir sebagai pemantik diskusi. Ada Pak Roy Suryo, tepuk tangan dulu. Ya. Ada Pak Said Didu. Ya. Dan yang terpenting ada Mbak Bivitri. Gitu ya. Ini ahli hukum kita gitu ya. Sementara perjalanan ada Peri gitu ya. Dan yang lebih luar biasa adalah anggota DPR kita dari fraksi PDI, Bang Deddy Sitorus gitu ya. Ini, sorry Bang gitu.
Dan yang akan memandu diskusi ini bukan saya, karena ini adalah agenda diskusi luar biasa. Yang mengawal adalah orang yang punya jejak sejarah dalam perjuangan reformasi, Bang Lukas Luarso. Beliau adalah mantan ketua AJI pertama. Jadi kalau teman-teman media yang ini semua ini, kita akan tahu jejak beliau. Saya kira itu teman-teman sekalian. Selamat kita berdiskusi. Kita tadi sudah mengawali doa, dan insya Allah kita penuh berkah. Niat kita adalah perbaikan negara kita, karena kita semua adalah merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bung Abraham Samad dan Bung Samsudin mempercayakan saya. Saya sebenarnya bukan seorang moderator, saya seorang penulis, kolumnis. Saya rasa langsung saja kita undang ya para pembicara. Bung Suryo, Roy Suryo, Mbak Bivitri, Bung Deddy Sitorus, Bung Ferry lagi on the way, Bung Said Didu, last but not least Mas Eros Jarot, budayawan kita. Saya perlu sampaikan Mas Eros Jarot memakai masker karena sedang sedikit tidak enak badan. Mungkin salah satunya berat memikirkan Fufu Fafa. Jadi sedikit demam. Ya, kita punya 6 panel yang sudah sangat kompeten dan juga terkenal ya. Saya kira 2 tahun terakhir ini bangsa Indonesia mengalami apa yang disebut nausea fufu fafa. Nausea fufu fafa. Nausea adalah rasa tidak nyaman, rasa mual, pengen muntah, pening karena adanya fufu fafa. Beberapa hari terakhir ini beredar viral di media sosial. Dia lagi menjadi rakyat biasa, pergi ke Semarang, naik pesawat komersial dengan backpacker dan seolah-olah tidak ada yang mengawal. Tapi dari video buatan itu kelihatan sekali bahwa itu sebuah acting yang sangat buruk, acting yang sangat tidak natural, dan hanya ingin menunjukkan gaya-gaya bapaknya sok merakyat. Tapi dilihat dari baju pilihannya juga nggak pas ya, bajunya flanel ala koboi, jadi seolah-olah dia sedang ada di wilayah musim dingin, padahal Jakarta dan Semarang itu panas dan main-main. Jadi menyangkut fufa itu ada selalu hal yang tidak pas, tidak cocok dan tidak natural. Jadi kalau kita semua nausea, dan Mas Eros ini contohnya sakit karena seminggu terakhir ini mikirin bagaimana cara memaksulkan orang ini. Nah, forum ini seperti tadi diingatkan oleh Ketua Penyelenggara Samsudin, bukan hanya untuk diskusi. Forum ini adalah untuk penegasan. Rekomendasi forum ini adalah bagaimana paling lama sebulan setelah diskusi kita ini akan ada satu rumusan untuk melakukan gugatan hukum. Satu, kepada Fufu Fafa agar bisa dimaksulkan, kemudian kepada yang baru reso bapaknya diadili. Jadi kalau judulnya sebenarnya ini adalah ini: dapatkah Gibran dimaksulkan dan Jokowi diadili? Jawabannya adalah tegas, dapat dan harus. Ya. Jadi begitu Pak Abraham Samad dan Pak Samsudin, kewajiban Bapak mengundang kita semua sebulan setelah ini harus dimaksulkan. Paling tidak prosesnya. Ya demikian. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari pembicara yang mungkin popularitasnya 0,1% lebih kecil dari Fafa, yaitu alter egonya, kembarannya. Yang konon masih misteri apakah Fufu Fafa ini dianggap juga jangan-jangan permainan Bung Roy Suryo. Tapi Bung Roy Suryo punya bukti 99,999% Fufu Fafa adalah Gibran. Silakan Bung Roy Suryo. Baik, terima kasih Pak Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tadi Pak Lukas tidak salah ya, karena memang benar. Kalau dikatakan ada yang selalu bilang, cewek itu bilang, Roy Suryo itu ya Fufu Fafa gitu ya. Saking senangnya, saya sampai pakai kaos Fufu Fafa. Tapi kaosnya judulnya Fufu Fafa adalah aib nasional.
Jadi ini perlu saya kasih penjelasan dulu ya. Nanti ada yang komentar, pakai kaosnya kok kebalik. Lah, memang sengaja dibalik. Harusnya pakainya ini yang di depan. Cuman kalau gini kan nanti nggak kelihatan ya toh. Nah, sengaja. Baik, teman-teman semua, saya mohon izin untuk sama menyampaikan persepsinya. Saya punya sedikit presentasi. Nanti presentasi ini ada di panitia. Yang mau ngopi silahkan, ya. Dan mau disebarluaskan silahkan. Presentasi ini bukan punya copyright tapi copy left, ya. Kopinya di left kan, jadi kopinya. Itu nomor handphone saya dan kalau ada apa-apa nanti silahkan bisa WA ke sana. Next, lanjut. Nah, saya ingin bicara sedikit, teman-teman. Kita ini menjadi bagian dari penduduk dunia. Kenapa IT itu sekarang cepat sekali mengedarkan? Penduduk dunia yang 8 miliar, orang yang bicara soal sosial media itu 5 miliar sekian. Posisi handphone di dunia itu 8 miliar. Bagaimana posisi Indonesia? Lanjut, next. Indonesia punya 278,7 juta jiwa. Handphonenya lebih banyak, 353. Jadi cepat sekali peredaran itu. Dan yang punya sosial media itu 185 koneksi internet dan 139 juta. Artinya di antara 139 juta ini ada yang namanya BIN. Apa itu BIN? Itu yang membantu kita. Badan Intelijen Netizen. Nah, itulah sebenarnya yang menemukan Fufufafa. Ya, saya atau kita itu merangkai saja. Tapi untuk menyampaikan persepsi, lanjut, next. Jadi yang saya lakukan ini sebenarnya adalah menggabungkan kekuatan kita. Kita itu juga nggak ada apa-apanya kalau kita tidak bersatu. Teman-teman netizen itu mendapatkan data-data yang ada. Semua data itu dikumpulkan dari mana saja. Kemudian ada yang satu dua menjahitnya menjadi sebuah information. Tapi belum bunyi. Kitalah di sini yang menggabungkan information itu menjadi knowledge. Dari knowledge inilah harusnya tadi kata Pak Lukas dan itu tugas dari Pak Abraham Samad, tugas Pak Sam, itu yang kemudian menjadi sebuah wisdom atau sebuah kebijakan atau sebuah garis akhir. Itulah tujuan kita. Jadi kita harus punya tujuan ini, Pak Samad. Jadi tidak hanya berhenti, tidak hanya omong-omong di sini. Lanjut, next, supaya sama. Nah, supaya semua sama, apa sih Kaskus itu? Kaskus itu adalah forum diskusi asli Indonesia. Dulu dari kata kasak kusuk. Mulai tayang Sabtu 9 November 1999. Jadi ini asli Indonesia. Dibuat oleh 3 orang yang waktu itu masih study di Amerika. Ada Andri Darwis, ada Ronald Stefanus, dan ada Budi Darmawan. Mereka tugas akhir dan mereka membuat sebagai tugas akhir diskusi sebuah forum. Dulu di zaman tahun 99, kita kalau diskusi itu masih pakai laptop atau bahkan masih pakai PC, masih pakai komputer. Kita belum bisa tuker-tukeran foto, apalagi video. Jadi waktu itu masih teks, bentuknya masih mailing list. Ya, nah berubah kemudian dari kaskus.com ke kaskus.us ke Amerika waktu itu. Karena apa? Karena waktu itu ada serangan virus. Tapi kemudian tahun 2008 ini mulai dikelola secara dan ditarik ke Indonesia. Poinnya apa, teman-teman? Sebenarnya kalau aparat mau menyelidik soal Kaskus ini gampang banget. Karena apa? Karena servernya itu ada di Indonesia. Pertama ada di Mangga Besar, kedua ada di Melawai, sekarang ada di daerah Kuningan. Jadi sebenarnya ini tinggal niat. Wong luar negeri saja itu bisa dapat datanya. Orang bikin cuitan di Twitter aja cepet bisa dapat sumbernya, apalagi cuman Kaskus yang ada di Indonesia. Jadi ini sempat populer sebelum ada Facebook, sebelum ada Instagram, sebelum ada Twitter, apalagi ada TikTok. Kaskus adalah forum diskusi, tapi banyak kan akhirnya dipakai untuk forum jual beli. Dulu Kaskus kenapa populer? Karena ya hanya itu yang untuk diskusi. Dan ada 2 diskusi yang sangat populer, namanya Fight Club. Fight Club itu 4 orang bertarung ide. Tapi karena saking tarungnya malah saking berkelahi, maka itu ditutup. Satu lagi yang populer adalah BB17, buka-bukaan 17 tahun. Nah, itulah makanya tren di Kaskus itu ada 2, tren diskusi politik dan tren yang sifatnya sure. Maka nanti akan kita lihat. Sangat populer sebagai FGB dan tahun 2012 masuk kembali ke Indonesia. Jadi intinya kita bisa desak aparat. Gampang sebenarnya mengusut si Fufufafa itu karena servernya ada di Indonesia. Lanjut, next. Inilah Kaskus. Dan kita langsung pada satu subjek yang akhir-akhir ini sangat mencuat, yaitu salah satu akun yang namanya Fufufafa. Dilihat dari picture message-nya,
atau profil picture-nya, ini udah jelas sebenarnya anaknya ini kenapa gitu loh. Atau orang yang punya ini sebenarnya sifatnya apa. Dia sengaja pakai simbol pork festival. Festival makanan babi. Tahun 2016 di Semarang, waktu itu ada di Plaza Semarang. Jadi dilihat saja sebenarnya udah kelihatan. Nanti akan kelihatan sifat-sifat dari orang yang punya akun Kaskus ini. Dan dia memang sudah disebut Kaskus edik. Kalau Kaskus yang masih awal dia Kaskuser namanya. Tapi kalau sudah edik, itu berarti tiap hari bisa posting banyak. Lanjut, next. Dia juga punya akun, namanya Cilipari. Cilipari itu juga ada akun di Kaskus, tapi tidak terlalu aktif. Nah, saya akan menunjukkan, kalau sementara ini banyak hoax yang mengatakan, kita ini para pejuang ini hanya omong-omong saja. Silahkan lihat presentasi ini. Nanti ini benar-benar ilmiah dan siap diuji coba. Ya, detail banget. Jadi, pertama kali adalah ini ada akun namanya RKGBRN. Siapa RKGBRN? Dilihat dari kata-katanya jelas. Jadi ada yang tanya, RKGBRN, Gibran, piye kabarmu? Gak ikut kampanye Papa tercinta di Jakarta. Ini 2012. RKGBRN adalah Gibran. Clear? Dan ini banyak sekali. Ya, saya contohkan satu aja. Next. Nah, apa yang ditulis Fufa ini memang menurut saya sudah di luar nalar manusia. Dia pernah nulis Fufa ini tahun 2014. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru, terus pas menuncak dia ngibarkan bendera merah putih, lalu berteriak titik gitu ya, kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia gelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Saya bukan psikolog apalagi psikiater. Dr. Tifa pernah menjelaskan makna ini. Orang yang menulis seperti ini orang yang sakit jiwa. Iya, nggak jelas ini pikirannya. Lanjut, next. Ini dia nulis 2014 Agustus. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, tinggal satu, gagal nyapres. Silahkan dibaca. Ya, saya aja nggak kuat sampai baca Pak Edi. Ya, lanjut, next. Nah, ini nggak usah saya baca semua ya, tapi kotor sekali kata-katanya ya. Tuh, yang paling kanan tuh, ganteng, ya. Kiri, pengamat apa sih? Pengamat ya. Inilah tulisan-tulisan dari Fufa. Lanjut, saya nggak perlu bacakan semua, nanti copy aja. Ini sudah saya kumpulin biar gampang. Kalau Prabowo buta hatinya, kalau gua jadi Najwa, gua tampolin satu-satu orangnya Prabowo. Terus ini ada fotonya Pak Prabowo, terus dikatakan muka pembantu itu, ya. Prabowo makan gorengan, besoknya langsung itu. Waduh, kasar banget orang ini. Lanjut, next. Nanti tugas ini Mbak Bivitri, Kang Dedi, terus Pak Eros ini untuk ini orang dengan kayak gini tuh kayak apa gitu ya. Saya bawa bukti-bukti. Boleh bawa sabu asalkan seiman. Ya. Wok, goblok gitu. Itu bukan WK, itu hinaan untuk Pak Prabowo. Wok gitu ya. Gagal, ya. Jalan lunak, KNTL itu artinya apa ya? Lunak ya, nggak ngerti aku. Lanjut, next. Ini bahkan menghina lambang negara kita yang waktu itu dipakai oleh Pak Prabowo, Garuda Merah. Garuda Merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi, gila kan? Apa yang dia tulis? Segera beli pembalut biar nggak bocor dulu, karena beliau kan sering bilang bocor Pak Prabowo. Tapi kalau belum belat jangan di malam hari, ntar bisa diculik kampret. Ini kan memang menyerang kepada kampret. Oh nasibku saya tidak tahu apa-apa TPID. Ingat Pak Prabowo waktu itu dikasih pertanyaan oleh Jokowi soal TPID waktu di debat capres, ya. Coba tanya atasan saya. Jadi ini kasar banget anak ini. Nah, selain itu dia punya ketertarikan terhadap bagian tubuh wanita. Sini, coba lihat susunya. Ini ada gambar di atas sebenarnya, yang gambar seksi, tapi nggak saya tampilkan. Next, lanjut. Nah ini saya nggak usah baca lah ya. Lanjut, next. Nah, ini adalah untuk menjelaskan. Kalau tadi RKGBRN, saya menjelaskan apa itu akun Cilipari. Cilipari adalah akunnya Gibran. Karena ada ucapan selamat juga. Congrats Gibbs, putra pertama Presiden Joko Widodo dikabarkan akan memposting mantan Putri Solo. Orang ngirimnya ke Cilipari. Berarti kita udah dapat dua identitas, RKGBRN dan Cilipari. Lanjut, next. Nah, ini juga ada yang menyerang pemerintahnya Pak Jokowi, pemerintahan tapi dia jawab lu tuh yang ya. Asu beberapa itu ya. Nah, ini jadi niat dia itu juga sudah kelihatan. Tanggal tua
penake ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus. Dia lupa dia ngetiknya itu di Cilipari. Jadi dia kadang-kadang lupa ngetiknya itu di Cilipari atau di Fufafa. Dia lagi ngetik di Cilipari. Tahu siapa pemilik Cilipari? Jelas kalau ini. Nggak usah ditanyain lagi, kalau Kaskus kan ada yang ngelak ya. Bahkan IG-nya itu jelas Markobar 1996. Itu adalah Instagramnya Martabak Kota Barat waktu itu. Nah, negeri kian hancur, akankah Prabowo Subianto tinggal diam? Nah, terus kemudian ada yang, kan ada sang putra mahkota Pangeran Gemulai Didit Endi Prasetyo. Dia nulis lah, katanya pacaran sama Velove. Jangan-jangan settingan biar nggak dikatain. Ya. Jadi teman-teman, ini banyak sekali kayak gini. Supaya nggak terlalu lama, next saja. Ya, ini silahkan dibaca. Keponakan lu juga jago acting di Ranjang. Ini bukan Didit, tapi satunya. Ya, gitu. Dalam kurung Dini. Pemerintah tunjangan anak-anak istri dihapus. Salah lu sendiri jadi PNS. Kasar banget. Kata-kata paling banyak kata itu. Nyindir Wowo cerai sama istri pas pilpres mau rujuk tapi nggak jadi anaknya. Ini semua fakta ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah yang sudah sebagian sudah dihapus tapi sudah sempat dikumpulkan oleh tadi BIN tadi ya. Badan Intelijen Netizen tadi ya. Nah, ini sebenarnya nyaris. Kalau dia tambah sedikit dia bisa kena pasal ya. Mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya. Tapi ini masih belum, ya masih agak tipis. Nah, dia pun mengatakan Pak Prabowo itu apa? Ada di situ. Pak Habibur Rahman juga dihina. Orang ini mukanya jelek banget ya. Gitu. Kasihan capres yang anaknya fashion designer. Lanjut, next. Cerita tentang tangan Pak Prabowo yang habis. Jadi Pak Prabowo itu habis pilpres, terus nunjukin tangannya. Apa komentar dia? Kasihan Wowo dalam materai, jadi nggak pernah nyelup lagi. Pikirannya tuh nyelup kemana gitu loh ya. Istri cerai, anak, terus mau lebaran sama siapa gitu ya. Prabowo sebut 99 ini pas-pasan. Dia malah mengatakan tampangnya Pak Prabowo yang pas-pasan. Ya, Mas Anies pastikan nikah massal, yang diserang Pak Prabowo lagi. Wowo suruh ikut nikah massal. Ah ini, ya apalagi itu artinya ya. SBY juga diserang. SBY itu orang terbaper sedunia. Ya. Jadi Pak SBY juga harus tahu dia itu diserang juga oleh Fufafa. Lanjut, next. Capres gak punya istri dan cawapres dengan banyak istri. Ya, waktu itu. Ya, lanjut, next. Nah, ini juga. Ini yang termasuk sering sekali diucapkan oleh dia. Jadi selain susu, dia nyerang ada 14 artis, termasuk salah satu yang paling sering adalah Syahrini. Nah, ini juga menarik. Ini juga bukti. Waktu itu disebut-sebut menyembunyikan anak pertamanya. Yang bilang Andi Arief. Tapi terus anak Fufafa ini jawab, sini lonjing, gitu aja. Gua nggak ngumpet. Ayo, Fufafa ini jawab. Ada yang sebut anak Jokowi, Fufafa yang jawab. Artinya apa? Ya udah jelas kan. Makin ini Fadlizon diserang juga. Real count Pak Prabowo menang. Makin gendut aja tuh babi. Ya. Nyinggung lagi. Mat jago pidato di kandangnya di hadapan penuh. Macan Asia mengeong. Meong gitu. Ini rasis. Ada saudara kita di Papua, ya, di Indonesia Timur, maaf. Novela Gerindra diteror lewat Facebook, dia jawab kasihan rumahnya dibakar sampai gosong tuh kulit. Jadi bukan hanya soal apa penghinaan, bukan hanya soal porno, rasis juga. Nah ini banyak banget ya, saya nggak perlu bacakan. Ini saya kumpulkan yang ada kata-kata itu semua. Ini soal susu, banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus banyak. Ini kasar banget, mati lu, pengen mati juga banyak. Korupsi juga ada ya. Lanjut, next. Nah ini nyerang partai PKS, bodoh bangga, Mimi. Nah ini susu lagi ya. Nah saya hampir masuk ke analisis. Ini lagi KUNTOL lain loh ini dengan yang tadi. Jadi banyak banget kata-kata ini. Nah ini dia akses ke pornografi dan orang ini sudah tidak sadar lagi. Dia nulis di Fufafa, RedTube dan website-website semacamnya juga bisa diakses kemarin Jumat. Jadi sudah nggak kekontrol lagi orang ini kalau nulis. Ya, dia nulis RedTube dan website. Apa itu website yang kayak RedTube? Lanjut. Nah, dia juga masuk sebuah forum yang lebih porn daripada Kaskus. Namanya Formspring. ID-nya di Formspring Raka Gunarli. Jadi Raka Gunarli kita tahu siapa dia. Ya, kenapa pakai ID Raka Gunarli? Ya,
ini nama gue beneran Raka. Jadi dia ngaku nama benernya dia itu ada Rakanya. Siapa yang punya nama Raka di tengah-tengahnya? Nah itu. Dia juga masuk forum untuk porno untuk orang-orang Indonesia, namanya semprot.com. Nah itu. Masuk pakai akun Fufafa. Lanjut, next. Nah, teman-teman, ini agak kecil, tapi di sini kalau dilihat, inilah akses dia ke berbagai situs porno. Ada ke Spangbang, ada ke Scrat, ada RedTube, Xvideo, Mail, Chaturbase, sampai ke situs-situs Eropa Timur. Artinya, dia tuh sangat pintar kalau kata si cewek kemarin itu. Oh iya, Fufafa memang pintar lah ya, pintar akses situs porno tuh banyak banget tuh. Banyak banget. Tuh di slide. RedTube, Chaturbase, Wamster, Videos, Spangbang dan lain sebagainya. Ini kreatif sekali hiburannya Fufafa. Banyak hiburannya dia. Nah, inilah yang mulai saya menukik sekarang. Teman-teman, pernah dia kehilangan password. Dia nulis, aku gak iso login Raka Genarli. Cilipari dan Raka Genarli terhubung. Karena dia nggak bisa login di Raka Genarli. Tapi yang ngetik adalah Cilipari. Ya, lanjut, next. Pada saat yang sama, tahun 2014, kalau kita mau beli tab, itu harganya masih 8 jutaan. Siapa anak remaja yang bisa beli tab seharga 8 jutaan? Nggak banyak, apalagi di Solo. Fufafa dan Cilipari menuliskan hal yang sama pada tanggal yang sama. Akhirnya jadi beli juga, tapi tab yang warna putih udah pada ludes. Dia tulis di bawahnya, ini tab S untuk bonus Samsung Galaxy. Jadi dua akun yang sama menuliskan hal yang sama persis, yaitu Fufafa dan Cilipari. Bukan hanya ini, lanjut, next. Hal yang sama persis lagi, Fufafa dan Cilipari Catering. Yang satu, guys, sorry stupid question. Kalau mau beli gunting yang kayak di stick gunting di PIK, oh ini ahlinya PIK ada di sini nih, Pak Saididu ini. Ada di mana ya? Itu yang nulis pertama Fufafa, 3 November jam 8 pagi. Cilipari jam 11 pagi. Nulis hal yang sama persis kalimatnya. Kalau bukan dari orang yang sama, kalimatnya bisa sama persis, tidak mungkin. Dan yang nulis pertama adalah Fufafa. Kalau Cilipari yang nulis duluan, oke, mungkin Fufafa niru Cilipari. Ini Cilipari yang niru Fufafa. Lanjut, next. Ini paling menarik. Tanggal 11 November 2013, Menteri Koperasi UKM waktu itu, ya, Pak Syarif Hasan, itu punya acara di UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Pesan cateringnya Cilipari. Saya tahu persis pesan cateringnya di Cilipari, soalnya sudah saya cek ke sana. Fufafa menuliskan esok paginya, saya berterima kasih dan bersyukur, soalnya acara kemarin pesan cateringnya, moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Cateringnya Cilipari yang berterima kasih Fufafa. Ini tangan Tuhan ini yang menuliskan, ya, disembunyikan tapi muncul juga. Kita buka dulu. Lanjut, next. Nah, dia lupa pas mau nulis yang gayanya Fufafa, dia pakai akun Cilipari. Kemripik Pak, bukan temem. Apa itu artinya? Kan kasar banget ini. Organ vital wanita. Nulisnya di Cilipari loh, bukan di Fufafa loh. Tapi gaya penulisannya gaya Fufafa. Lanjut, next. Nah, konfirmasi paling penting berasal dari orang namanya itu Joko Widodo, @Jokowi. Jokowi menulis, aduh, @Kaisang dan Cilipari. Jadi udah jelas kan, nggak bisa lewat lagi. Kalian ini jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih suka beram yang rukun dong, gitu. Karena waktu itu Kaisang menyerang Cilipari, ya. Say no to Markobar. Jadi yang amini akun itu termasuk orang namanya Joko Widodo. Saya sampai ambil kesimpulan. Ini akunnya Gibran yang baru, ya, Gibran Tweet. Ini mulai tahun 2022. Ini makanya dia pakai akun yang lain. Dia sudah mau menghilangkan jejak. Dia pakai Gibran Tweet itu 2022. Lanjut, next. Tapi ada juga di sosial media itu anonymous, orang-orang yang tidak mau diketahui. Dia kemudian membuka data lengkap, dibocorkan. Lanjut, next.
dimasukkan. Jadi teman-teman, kalau kita kehilangan password, kalau kita nggak bisa buka lagi akun, maka kita punya satu kata yang namanya emergency rescuer, emergency account. Emergency account dari Kaskus Fufufafa, menariknya adalah dimasukkan nomor handphone ini 62897 sekian 833 ini, dimasukkan Cilipari, masuk. Ciliparinya tahu kita siapa, nomor handphonenya kita sekarang. Ini netizen iseng, masukkan nomor handphone yang dikenal dulu. Lanjut, next. Dan nomor handphone ini plus 82750282333 itu namanya siapa? Gibran Raka Buming Raka. Ya. Bahkan disimpan dengan nama Syahrini. CS Syahrini. Artinya dia pernah ada orang menyimpan nomor ini sebagai orang yang mencari Syahrini. Ini kalau cowok-cowok tahulah ya. Artinya kadang-kadang orang kalau nggak dapat aslinya cari KW-nya. Iya, itu kehidupan malam itu ya. Lanjut, next. Nah, ini teman-teman. Biar jelas banget. Cilipari adalah akunnya Cilipari. Cilipari menulis aku gak iso login neng Raka Genarli. Cilipari ngaku gak bisa login Raka Genarli. Raka Genarli Prime ID di Fufufafa. Nama Raka, Twitternya RKGBRN. Kaisang pernah nulis selamat ultah untuk ibu sama mas RKGBRN. Mereka sendiri ngakuin kalau diantara mereka tuh saling berkomunikasi. Ini kesimpulannya. Artinya nih nomor handphone dan email tadi, ini yang nomor-nomor tadi, Cilipari artinya terhubung. Jadi artinya kalau ada orang yang bilang kita atau Roy Suryo itu hanya omon-omon saja, inilah buktinya. Ini bukti 100% kalau ini ilmiah, nggak hanya 99,9. Pak Lukas saya teruskan dikit aja. Lanjut, next. Ini data-data dia, ada di TPS, ada di nama lengkapnya. Lanjut, next. Ini yang paling menarik lagi, ini teman-teman yang store GoPay atau Vovo, ketemunya namanya siapa? Ya Gibran, kalau nomor telepon itu. Jelas betul. Lanjut, next. Ini data dia, sama persis, lanjut. Nah, ini yang paling menarik. Dia pernah tidak mengakui nomor handphonenya. Bahkan nomor handphonenya disaru namanya menjadi Selamat. Dia lupa, tahun 2020, ketika daftar wali kota Solo dengan KTP dia nulis dengan tangan dia sendiri, nomor handphonenya adalah 089750 sekian-sekian belakangnya 33. Jadi semua bukti jelas. Lanjut, penutup. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan bisa diubah-ubah oleh sekarang. Enggak, CEO Kaskus sudah mengatakan, mustahil orang mengubah-ubah itu sekarang. Kalau mendelete, ya. Lanjut, next. Nah ini yang dilakukan sekarang. Jadi di sini ada Mas Refli, ada Mbak Bivitri, ada nanti ada Mas Ferry, Pak Lukas dan kawan-kawan, Pak Abraham. Dia sekarang sedang melakukan kejahatan besar. Dia menghapus, tapi tidak seluruhnya yang dihapus. Saya sudah terangkan di podcastnya Mas Abraham Samad. Yang dihapus itu isinya. Jadi kata-kata anak Jokowi sekarang dihapus sama dia. Jadi dia akses lagi. Lanjut, next. Tuh anak Jokowinya dihapus. Dihapus. Tapi kita kan pernah nge-save yang asli, jadi tetap ketahuan. Next, terakhir, kenapa ini penting, Bapak dan Ibu? Ini sudah menjadi perbincangan, sudah menjadi kegaduhan nasional. Faktanya seperti ini, jadi sudah dibicarakan, menjadi perbincangan. Next. Dulu ketika jadi wali kota kegiatannya kayak gini nih, ya. Next, ini. Dan pengakuan dia terhadap Syahrini tadi, secara nggak sengaja pernah disampaikan secara guyon dengan Kaisang. Ketika ngobrol soal sepatu bekas, tiba-tiba dia bilang, sepatu bekas, pre-love Syahrini. Jadi alam bawah sadar dia tuh udah terakhir, gambar terakhir. Nah, orang ini memang di tepi jurang. Gambar apa itu? Dajjal, betul. Cyclops atau Illuminati pernah digambar sama dia di warungnya Martabak Kota Barat. Sempat nggak mau dihapus, tapi akhirnya setelah didesak akhirnya dihapus. Terakhir, terima kasih. Ya, menarik sekali ya. Ada 3 catatan saya rasa, Bung Roy. Pertama,
materi Anda itu harus Anda gandakan dan kirim ke Pak Prabowo. Ya, agar tahu detail-detailnya. Itu wajib, kalau enggak atau penyelenggara lah yang dan mungkin teman-teman emang yakin bahwa mereka belum tahu. Oh, udah tahu ya. Tapi supaya tidak lupa diberitahu terus-menerus ya. Mungkin teman-teman nanti juga setelah ini gerakan memposting bukti-bukti ini. Jadi bukti-bukti sudah tidak terbantah. Yang menarik adalah pertanyaan untuk pembicara berikutnya, Mbak Bivitri sebagai pakar hukum adalah apakah dalam perspektif saya ini sebenarnya dia masuk wilayah pelanggaran etika ya. Jadi pelanggaran orang yang tidak punya kesadaran etika yang sebagai orang normal gitu. Ini orang sakit gitu. Ini orang yang seharusnya dirawat di rumah sakit jiwa. Tetapi entah kenapa Indonesia kok ya bisa gitu loh. Menjadikan orang ini wakil presiden. Ini betul-betul satu kecelakaan sejarah yang tidak terampunkan. Ada dua kemungkinan, mungkin Tuhan sedang memberi cobaan berat bagi kita agar Indonesia menjadi kuat nanti. Kalau sampai dia bertahan 5 tahun, berarti kita tidak bisa cobaan Tuhan itu kita tidak kuat. Jadi kita kasih target lah ya, 6 bulan maksimal lah ya. Seperti kata Sahibul Hikayat, paling 6 bulan dia akan dimaksulkan. Siapapun dia, entah dari kita atau dari internal pemerintahan kekuasaan. Jadi Mbak Bivitri, mohon bukti-bukti yang tidak terbantahkan ini dikonversi dari sebuah pelanggaran etika, perilaku orang yang sakit jiwa, yang sungguh salah bisa terpilih menjadi wakil presiden melalui proses pemilihan curang. Bagaimana ini bisa diangkat menjadi kasus hukum, baik itu hukum sifatnya hukum pidana atau yang lebih tinggi konstitusi. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Mas Lukas tadi saya kira ada 4 hal yang ingin saya bicarakan ya. Yang pertama aspek hukumnya Fufu Fafa. Kedua aspek hukumnya bapaknya. Dan yang ketiga nanti saya kasih kerangka sedikit soal negara hukum. Dan yang keempat nanti saya kasih yang agak di luar hukum tapi membuat kita agak kesulitan bergerak. Nah jadi pertama aspek hukum Fufu Fafa. Jadi kalau persoalannya tadi sudah diurai dengan sangat baik ya. Jadi saya nggak akan mengulang. Tadi sudah banyak sekali yang ditampilkan, semua bukti dan lain sebagainya. Dan saya setuju dengan Mas Dedi bahwa pasti Pak Prabowo bukannya nggak tahu. Ya nggak mungkin lah. Kan semua aparat negara itu lapornya kepada presiden pada akhirnya. Dan sebelum itu pun kita semua paham bahwa tangan-tangan dan jaringannya Pak Prabowo juga sangat kuat pun sebelum jadi presiden. Jadi kalau dia nggak tahu ya nggak mungkin. Nah jadi pertanyaannya adalah kenapa sampai sekarang dan sampai pelantikan belum ada tindakan apapun dari kekuasaan itu sendiri. Nah jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin membahasnya pertama-tama dari aspek timeline dulu deh. Dan kita semua tahu Pilkada ini juga luar biasa, nggak kaleng-kaleng ini semua, maksud saya pilkada serentak yang luar biasa banyak dan sangat kelihatan tuh antara yang didukung oleh kekuasaan, bahkan kalau saya hobinya sambil jogging tuh dengerin bocor alus ya, jadi saya denger bocor alus yang Sabtu kemarin tuh ada acara di mana ada yang ke Solo lah gitu berkonsultasi. Dan kemudian setelah itu sampai ada yang sudah beredar ya suratnya, surat bayangkan sudah nggak malu-malu bahkan untuk mengeluarkan surat resmi pakai kop, walaupun kopnya bukan gambar Garuda tapi nama, tapi kan artinya ada yang memang sedang betul-betul dipertaruhkan paling tidak sampai besok atau sampai semua kepala daerah selesai urusannya bahkan di Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa nanti ada sengketa pilkada kan segala macam. Nah jadi itu satu ya timeline pertama. Timeline 1B-nya adalah kalau kita semua melihat, kita selalu ngitung 100 hari, 100 hari, 100 hari. 100 harinya Ibu dan Bapak sekalian dan kawan-kawan, kita harus hitung dengan memperhitungkan pilkada. Tapi juga dengan memperhitungkan aspek-aspek lainnya untuk menjaga supaya ada kestabilan politik. Paling tidak di mata pemerintah yang sekarang. Kestabilan politik
Ini kelihatan sekali mau dijaga dengan rapi. Kita tahu sekarang ada kantor komunikasi presiden yang lebih rapi dengan segala macam ininya ya, jajarannya kita semua tahu, banyak kawan-kawan kita juga di situ. Jadi ingin dijaga betul, dan teman-teman dan ibu bapak ingat bahwa ada laporan juga bahwa ada permintaan misalnya kepada Komnas HAM, paling tidak itulah yang diberitakan oleh Tempo, meminta supaya kasusnya Cak Munir itu jangan diapa-apain dulu paling tidak sampai 100 hari. Jadi mau dijaga betul kestabilan politik dalam tanda kutip. Nah, jadi itu yang harus kita baca untuk menjawab pertanyaan, apakah nanti akan ada sesuatu setelah 100 hari? Itu satu ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah sesuatu itu apa? Nah, jadi yang dipaparkan oleh Mas Roy tadi, sebenarnya saya mau bilang, kita jangan berharap sama pidana, Mas Lukas. Karena kalau pidana, kita nggak akan, kita mau pakai apa, pasal apa? Penghinaan presiden. Pembuktiannya luar biasa, ibu bapak ngomong-ngomong soal itu ya. Saya tuh baca putusannya Bawaslu, ketawa tuh yang apa tuh bikin video tuh, katanya nggak bisa kena karena kalau dibuatnya videonya hari Minggu, katanya gitu ya. Artinya presidennya lagi nggak jadi presiden. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau gitu kita hina-hina aja yuk. Kasarnya gitu ya, kita hina-hina aja yuk, pasal penghinaan presiden nggak bisa kena ke kita kalau hari Minggu, karena hari Minggu dia bukan presiden. Maksudnya itu logikanya ngaco ya. Tentu saja saya nggak menyuruh orang menghina presiden, tapi logika itu kan ngaco gitu. Jadi itu ya ibu dan bapak, saya agak melenceng dikit karena saya kesel lihat putusan itu. Nah tapi begini, jadi pasal pidana menurut saya akan sangat susah untuk kita masukkan. Pasal penghinaan presiden nanti kita harus berdebat di persoalan teknisnya. Tapi ada satu sebenarnya yang membutuhkan proses politik, jadi dia hukum dan politik berkelindan, yaitu pasal pemakzulan. Pasal pemakzulan, ibu dan bapak, saya sebenarnya ada satu bahan lama yang tadi saya screenshot aja, nggak usah dibagi, nggak apa-apa. Saya bacakan aja ya pasalnya ya. Ada pasal 7B dalam konstitusi kita, yang bilang bahwa, saya bacakan aja ya ibu bapak ya, pasal 7B ini bilang bahwa 7A-nya dulu, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan. Presiden dan atau, bukan hanya presiden, tapi juga wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR karena melakukan apa sajakah itu. Nah ini yang menarik, pasalnya bilang bahwa intinya adalah salah satu alasan untuk pemakzulan adalah perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Jadi bukan hanya tindak pidana korupsi, kemudian kan ada pengkhianatan kepada negara, tapi juga perbuatan tercela ibu dan bapak sekalian. Nah perbuatan tercela ini kalau kita lihat modelnya di Amerika Serikat, ini yang namanya misdemeanor. Jadi yang kecil-kecil. Kenapa perbuatan tercela masuk? Logikanya adalah persis seperti hal-hal yang sekarang ini kita hadapi. Nggak perlu jadi koruptor, jangan sampai lah ya. Nggak perlu jadi pelaku kekerasan, tapi begitu dia sudah adabnya, tindak tanduknya, pikirannya sudah tidak lagi sesuai dengan syarat seorang presiden atau wakil presiden dan janji dan sumpah jabatannya, dia bisa kena pasal pemakzulan. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan ke situ ketimbang pasal-pasal pidana. Karena kalau pasal pidana nanti kita akan ribet lagi dengan persoalan-persoalan teknisnya, terutama ini adalah pejabat negara. Ibu dan Bapak tahu kalau pejabat negara itu artinya juga secara pelaporannya misalnya ke polisi. Misalnya ke polisi ya, kalau pasal biasa penghinaan presiden atau undang-undang ITE dan lain sebagainya, kita kan kalau lapor ke polisi. Biasanya kita pakai aja kasusnya Haris dan Fathia karena semua orang kayaknya tahu. Haris dan Fathia maupun Pak Luhut dua-duanya melapor ke polisi. Tapi mana yang diproses? Laporannya Pak Luhut lah. Jadi bisa diduga kalau kita melapor dengan undang-undang ITE atau undang-undang KUHP, kita nggak akan direken ibu dan bapak sekalian. Perlu saya ingatkan bahkan nih ya, FUFU-FAFA bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar
undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak. Yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufu Fafa. Yang kedua, PR dari Mas Lukas adalah bapaknya. Nah, kalau bapaknya saya kira saya sudah banyak ya, dan sekarang persoalannya gini. Tentu saja kita tidak lagi bisa pakai pasal 7A itu. Karena Jokowi bukan lagi presiden. Nah, tapi saya harus bilang, kalau dia sudah tidak lagi jadi presiden, maka sesungguhnya hukum pidana maupun perdata bisa berlaku terhadap seseorang siapapun dia. Ibu dan Bapak jangan pernah lupa bahwa Soeharto sebenarnya perdata dia satu kalah, Yayasan Super Semar satu kalah. Pidananya sebenarnya jalan tapi di stop waktu itu oleh Jaksa Agung. Nah, jadi ada kunci di situ Jaksa Agung. Tapi jangan lupa bagaimana kita bisa membongkar kelindahan ini, karena Jaksa Agung adalah anggota kabinet. Dipilihnya oleh presiden yang baru tentu saja. Nah, jadi ini mungkin barangkali sesuatu aspek politik yang nanti oleh para narasumber yang lain bisa digali lebih lanjut. Nah, sorry saya kelupaan. Untuk Fufu Fafa tadi tantangannya adalah prosedur. Karena tadi 7A ya alasannya perbuatan tercela. Prosedurnya adalah DPR harus bersepakat dulu 8 fraksinya untuk bilang bahwa ini ada pelanggaran konstitusi. Itu aja udah menantang pasti. Nanti Bang Deddy saya kira harus mengulasnya ini. Sangat-sangat menantang pasti. Kalau DPR sudah setuju, DPR harus mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara hukum. Kalau terbukti, nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan ngirim balik ke DPR, kemudian DPR bikin sidang MPR, berarti DPR-nya sekarang plus DPD. 2/3 harus setuju untuk memakzulkan. Nah, jadi tantangan politiknya luar biasa besar. Tapi saya taruh aja dulu di atas meja, nanti kita diskusikan. Karena menurut saya barangkali ini juga sesuatu yang harus kita olah, bukan hanya politik formal. Tapi masuk saya poin yang berikutnya, persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah, seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek. Dan ini bahaya buat kita ke depannya. Poin terakhir, gini, masalahnya adalah kalau Milan Kundra sering banget sudah dikutip ya, udah agak-agak ini ya, udah agak terlalu pasaran barangkali dikutip, tapi tetap relevan.
perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa. Nah, yang saya khawatirkan Ibu dan Bapak sekalian, secara hukum sulit, secara politik, tapi saya mau bilang, yang saya khawatirkan kalau hal ini tidak kita narasikan terus-menerus, ini akan tenggelam. Bukan hanya secara hukum, di media sosial sampai udah ada yang nyela-nyela, oh Fufu Fafa itu Roy Suryo gitu kan. Itu kecil-kecil Ibu dan Bapak, tapi nanti kita bisa tanya lagi sama Mas Roy, bagaimana peternakan buzzer itu jalan terus. Barangkali di sini juga ada. Nah, tapi saya nggak soal lah. Saya nggak soal kalau pada kita, saya kira kita semua udah biasa dengan itu. Persoalannya adalah sebagai bangsa. Kalau adik-adik kita, anak-anak kita, cucu kita, sampai 10-20 tahun kemudian selalu percaya bahwa kekuasaan tidak bisa diawasi, tidak bisa kena akibat hukum dan politik, bangsa ini lama-lama tidak akan bisa punya negara hukum. Dan buat saya itu yang paling berbahaya. Itu aja ya. Terima kasih Mbak Bivitri. Tampaknya sudah loud and clear ya, sudah sangat jelas memperkuat bukti-bukti dari Bung Roy. Mbak Fitri sebagai pakar hukum jelas bahwa pemaksulan itu punya basis materialnya dan itu harus dilakukan agar tidak jadi presiden bahwa presiden Indonesia yang presiden atau wakil presiden yang ngaco bisa seenaknya melakukan kekacauan dan tanpa ada konsekuensi hukum. Nah, sekarang pertanyaannya ini adalah berikutnya adalah untuk politikus kita nih. Saya mengutip kawan saya Lenin nih, what is to be done? Apa yang harus dilakukan? Apakah secara politik, saya mungkin secara prosedural sulit ya, tapi seni politik adalah mampu menginspirasi, mampu mempersuasi bukan hanya publik, tapi mempersuasi sesama politikus untuk bertindak. Nah, Bung Dedi, jangan ragu-ragu, kita tahu Jokowi itu kurus-kurus dan jelek-jelek, ngaco-ngaco memang pernah jadi kader ya, tapi kan yang menyimpang harus disikat. Apa yang harus segera dilakukan secara politik? Monggo. Iya, kalau saya ragu-ragu nggak di sini saya hari ini, Mas. Kemarin pileg itu sampai yang namanya Kapolda segala macam juga mengoperasi saya, tapi emang gue pikirin. Ya macam-macam lah ya, sampai hari ini kita hadapi nggak ada urusan. Jadi mungkin gini, apa sih bicara Fufu Papa sama Gibran? Nggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya pada Joko Widodo. Ya ini kebalikan nih kita ini kebanyakan di sini. Kalau kami kan dulu menggendong lalu nyadar. Iya kan? Sementara teman-teman sebagian di sini nyadar sekarang ngegendong. Nah gitu. Karena hampir tidak ada perbedaan yang terjadi selama 10 tahun Jokowi dengan kemungkinan yang akan kita hadapi tahun-tahun ke depan. Akan terjadi replikasi, repabrikasi segala hal buruk yang diwariskan oleh Mulyono. Karena 16 menteri yang ada di kabinet itu kabinet second, bukan kabinet zaken. Ya, jadi sulit kita berharap dari situ. Mana banyak yang stunting lagi. Ya kan? Jadi persoalan kita ada pada Jokowi. Jokowi harus kita akui seorang ahli strategi ulung. Mau nggak mau, iya kan? Kita harus akui. Tapi bukan karena hebatnya, tapi karena nekatnya. Iya kan? Kita bedakan dulu, karena semua presiden berpotensi melakukan apapun yang dilakukan Jokowi, tapi tidak ada yang cukup nekat untuk seperti Jokowi, kan itu persoalannya, kan begitu. Nah, Jokowi harus kita akui adalah seorang ahli pencitraan yang udah level dewa. Pak SBY kalah. Pak SBY dulu pakai ilmunya Bill Clinton, ya. Kalau Jokowi udah pakai ilmunya Obama dan lebih lagi, ya. Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa ini, termasuk PDI Perjuangan yang mencitrakan dia sebagai anak wong biasa yang lahir di pinggir kali lalu menapaki tangga politik secara baik dengan mentalitas yang baik.
Kan itu kita tertipu semua. Tetapi itu terjadi hanya 5 tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Betul nggak? Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa berselfie dengan yang namanya Jokowi, which is nggak mungkin pada zaman presiden-presiden sebelumnya. Ya. Yang kedua, Jokowi lahir, ini dosa Pak SBY ini, pada saat presiden punya pesawat kepresidenan. Jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar remah-remah beras kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Dan rakyat kita yang sedang euforia media sosial ini senang sekali dengan itu. Ditambah dengan kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modar. Semua BUMN karya itu sudah mau mati. Karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur, ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Yang kita dapat hanya aset yang dalam 2 tahun mengalami penurunan dan kemudian memerlukan biaya untuk perawatan. Tetapi yang diwariskan pada kita APBN yang tidak berdaya. Yang diwariskan pada kita kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia emas, yang benar Indonesia cemas. Nggak ada itu, ya. Nah, problemnya kemudian adalah ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi udah tahu semua lah. Ya, menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu, ya. Lalu kita dengar PSN. Apakah PSN tuh bersih, tidak ada yang namanya kickback? Maaf, saya nggak bisa tertipu. Pasti ada. Apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Kalau orang Medan bilang banci tampil barang nih. Kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya. Iya kan? Jadi inilah kemudian yang mendorong dia melahirkan dinasti-dinasti itu. Tahun 2020 Gibran dan menantunya Bobi minta jadi wali kota. Lalu kemarin tiba-tiba anaknya yang baru 1 hari 2 hari jadi anggota partai langsung ketua umum partai politik. Saya perlu 21 tahun di PDIP baru bisa jadi ketua DPP, Pak. 21 tahun merangkak dari bawah. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem. Benar-benar sudah nggak punya rem. Ya, jadi dan yang mungkin semua sudah ngalamin, saya juga ngalamin. Tiap kali saya posting, 99% yang komen tuh pasti buzzer dengan kata-kata yang hampir sama. Akunnya private, no likes, ya kan? Video cuma 1 atau 2, atau posting-posting hal-hal yang nggak berkaitan dengan orang yang
yang komen, ya sampai kita harus mengebalkan diri nih supaya emang gue pikirin lu itu aja. Malah saya nganggap itu sebagai olahraga jempol, blok, 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 biar mampus lo kan, kira-kira gitu tuh. Jadi inilah kondisi kita. Ini harus diputus. Yang namanya Jokowi ini harus selamat datang Bung Ferry. Yang namanya Jokowi beserta turunannya ini dalam artian kebiasaan-kebiasaannya ini harus diputus. Tidak saja Gibrannya, tetapi kecenderungan mengubah negara ini dari restart menjadi mastad, dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hari-hari ini Bapak dan Ibu, kita sedang mengalami pilkada, dan pada detik ini sedang berlangsung kejahatan luar biasa di bidang pemilu di seluruh Indonesia. Tadi pagi aja kami menemukan di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara pembagian beras dan uang, berasnya ditaruh nama BN, Beras Nusantara. Tapi kan kita tahu BN itu siapa? Ya kan, orang bisa berspekulasi itu Bobi Nasution. Ya iyalah, masa ada orang yang BN tiba-tiba ngasih beras ke sana kemari. Kita aja belum tentu mau kasih beras sama tetangga. Nama berasnya BN, duit cepek. Kan gitu nih. Yang bagi siapa? Camat, kepala desa, Kepling kalau di sini ketua RT. Kan gitu nih. Berasnya pun ditaruh di rumah orang tua camat. Jadi di Sumber ini sedang luar biasa ini jam-jam ini. Di Jakarta juga sama, ya. Kemarin karena Mas Pram dan dulu itu meninggalkan yang namanya RK, kepanasan tuh di sana itu, di Solo, ya. Lalu menugaskan salah seorang, saya dengar, ngumpulkan para naga-naga untuk ngumpulkan sumbangan. Dan yang kita lihat berhamburanlah yang namanya sembako sekarang sampai detik ini di Jakarta. Di provinsi-provinsi lain, ini PJ-PJ ngumpulin dinas, tenaga desa, segala macam untuk mengarahkan kepada calon-calon tertentu. Jadi hukumnya udah rusak. Yang paling berpengaruh siapa? Polisi. Yang sekarang sedang melakukan kejahatan terhadap Republik ini adalah oknum-oknum polisi. Ya, kalau oknum banyak terserah apa masih oknum namanya apa enggak. Ya kan? Ya, partai coklat lah katanya. Lalu yang kedua siapa? PJ kepala daerah. Karena hampir semua daerah ini PJ. 99% ini oleh PJ. PJ ini geraknya gila-gilaan, Pak. Ada yang dengan inisiatif sendiri, ada karena yang mau dapat keuntungan, ada yang bisa melakukan komodifikasi terhadap pemilu ini. Ini sedang terjadi di semua penjuru negeri. Jadi kalau ini tidak dihentikan, ya omong kosong kita bicara Gibran secara politik maupun hukum. Ya karena apa? Artinya kekuatan merata, ya mimpi di siang bolong kalau bisa ganggu-ganggu Gibran. Bung Sitorus, bagaimana cara menghentikan itu? Ntar dulu. Waktunya tinggal 2-3 menit. Kalau 2-3 menit gua tutup sekarang nih. Kita jauh-jauh macet masa langsung segitu 3 menit. Soalnya kita ada. Iya paham. Persoalannya adalah, pertanyaan saya adalah, kita punya presiden apa enggak sih? Atau kita balik pertanyaannya, sampai kapan kita menunggu Pak Prabowo mendapatkan kepercayaan diri benar-benar sebagai seorang presiden, sebagai primus inter pares di Republik ini? Kalau itu nggak kejadian, ya boro-boro ngomong politik Pak, mereka 84%. Nggak ada politik yang bisa mengubah konstelasi. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan Pak.
Itu yang pertama kalau hukum. Politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Dua ini aja. Kemarin revisi undang-undang pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi, bubar jalan gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota, bubar jalan. Jadi nggak usah ngomong politik, nggak ngomong hukum. Bisa nggak kita bawa orang sebanyak-banyaknya? Saya kira bubar tuh. Kenapa? Karena semua yang dukung ini juga saya kira tidak dengan hati yang bersih. Kan ini ilmunya Edgar Hoover nih, Edgar H. Hoover. Ya, yang mengumpulkan semua kasus-kasus para elit-elit. Silakan lu nyolong datamu sama gua. Ini kan mereka di tiang gantungan, Pak. Jadi kalau dibilang mereka dukung Jokowi itu dengan tulus ikhlas, enggak. Semua pada takut. Karena apa? Ya banyak dosanya. Kalau nggak ada dosanya emang takut. Kayak Bu Mega misalnya, emang gue pikirin suka lu, panggil gua katanya sama Kapolri. Kan gitu nih. Jadi perubahan itu hanya akan dimungkinkan di jalanan, Pak. Saya tidak menyuruh orang ke jalanan, tapi kan ditanya tadi ya, gimana caranya mengubah? Ya orang di jalan. Yang ditakuti cuma itu. Nggak ada yang lain. Jadi mari kita coba dari sini 100 orang, nanti 1000 orang, lalu 10.000 orang, mulanya di Jakarta, lalu Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Hanya itu yang akan mengubah negara ini. Kalau tidak, apa yang kita alami 10 tahun Jokowi hanya akan diulang pada tahun-tahun mendatang. Iya kalau masih Pak Prabowo jadi presiden. Kalau 2029 yang menang Gibran gimana dong? Kan ini pilkada sedang diatur-atur supaya semua jadi anak buahnya. Dalam artian bisa nanti menguasai negara dong. Jadi kalau tidak sekarang memang nggak ada kesempatan lain. Salah satu cara mengubah itu, langkah pertama adalah memastikan di pilkada bukan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Kan gitu nih. Karena ada pepatah Cina bilang, terima kebaikan orang, Anda kehilangan kemerdekaan. Lah bayangin orang kayak Lutfi, kayak RK, bukan minta dukungan rakyat, minta dukungannya Mulyono. Sampai kayaknya Jokowi itu buka jasa titipan tuh, Justip pilkada. Gila kan? Jadi saya kira bagi orang-orang bernalar, kita di persimpangan jalan, Pak. Kalau yang namanya institusi kekuasaan, institusi pemerintahan, elit-elit politik sudah mengangkangi, menepis aturan, undang-undang, konstitusi, membegal MK-nya, MA-nya. Lantas harapan apa lagi yang kita punya? Jaga mulut baik-baik, jangan kepleset, kan cuma itu doang. Kalau lu jadi bandit bisa hidup, tinggal jilat sana sini, lu survive. Tapi sekali Anda bicara kebenaran, ya siap-siap. Berhadapan dengan Bareskrim, berhadapan dengan KPK, berhadapan dengan kejaksaan. Kan itu nih, ini lebih parah dari zaman Soeharto loh. Gila aja kita ini setbacknya. Tapi juga ini mungkin peluang bagi kita untuk nanti cuci darah, Bung Ferry. Dengan syarat Pak Prabowo menemukan itu tadi, pusakanya sebagai presiden itu. Karena pusaka itu kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi. Belum dipegang penuh tuh. Saya pribadi, saya tersinggung ketika Pak Prabowo diperlakukan kayak begitu di Solo untuk dukung Jawa Tengah itu. Itu keterlaluan. Itu bukan hanya menghina Pak Prabowo sebagai pribadi, tapi lembaga kepresidenan loh. Which is nggak masuk akal buat saya. Bayangkan kalau seorang presiden bisa diperlakukan seperti itu, apalagi kita ini diinjak, Pak. Kan itu nih problemnya. Jadi itu kesimpulannya, Pak Lukas. Siap. Jangan berharap perubahan secara politik maupun secara hukum yang mungkin hanya ketika rakyat mengatakan cukup, muak, dan seperti Wujud Tukul bilang lawan. Iya. Tepuk tangan untuk Bung Deddy Sitorus. Ya, kita kedatangan salah satu pembicara kondang yang sedang kita tunggu-tunggu. Kita langsung todong saja ya.
Jadi yang menarik nih dari Bung Dodi Sitorus, secara politik memang sepertinya agak sulit kalau murni prosedur politik untuk memaksulkan Gibran dan mengadili Jokowi. Tapi kita pengen dengar dari Bung Ferry ini, bagaimana mengkonversi kemarahan rakyat, kegelisahan, bukan hanya kemarahan ya, tetapi jelas-jelas tadi presentasi Bung Roy Suryo menegaskan sejumlah kesalahan, ya, kesalahan etika, hukum, dan konstitusi yang seperti ditegaskan oleh Mbak Bivitri. Bagaimana mengkonversi dua arus ini, arus jalanan, kemarahan rakyat, dan arus prosedur politik bisa dirangkai menjadi satu gerakan untuk menghentikan orang sakit jiwa yang kebetulan jadi wakil presiden dan bapaknya yang menulari sakit-jiwaan itu. Silakan Bung Ferry. Terima kasih para senior yang hadir di ruangan ini, Bang Eros, Mbak Bibip, Pak Roy, Bang Dedi, beliau yang akan segera kita pertahankan, Pak Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf terlambat karena sedang launching hasil penelitian dari tadi pagi dan baru selesai. Judul penelitiannya cukup menarik, mudah-mudahan nanti juga bisa baca. Judulnya Jokowi Prabowo Incorporated. Titik 2, kecurangan pilkada rasa pilpres, kurang lebih begitu ya. Itu yang tepuk tangan belum baca sudah tepuk tangan. Bisa diakses di mana itu? Berarti sudah tahu isinya. Tolong linknya di-share nanti. Nanti saya share insya Allah. Itu ada 2 penelitian soal kerjaan-kerjaan kecurangan selama pilkada ini dan juga soal politik gentong babi. Nah, penelitian soal gentong babi agak panjang, nanti silakan dinikmati betapa menderitanya berdemokrasi di Republik kita. Salah satu yang menarik, Bang Dedi, ternyata menjelang pilkada ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang bansos selama pilkada tanggal 13 kemarin. Keluar bentuknya surat edaran, padahal perintah Mahkamah Konstitusi itu peraturan. Tapi keluar surat edaran pun tetap melanggar, nah, itu hebat. Jadi surat edarannya untuk apa gitu ya. Nah, kekacauan ini sebenarnya mengikuti kekacauan di Pilpres kemarin yang luar biasa. Tidak sekedar kecurangan pemilunya yang luar biasa, tetapi bagaimana manipulasi yang diciptakan oleh sebuah keluarga dengan anak keturunannya agar bisa bertarung dan bisa memenangkan pemilu secara curang. Hanya saja sayang forum sebanyak ini dan saya pikir sebagian besar aktivis masih menggunakan judulnya tanda tanya gitu ya. Dapatkah Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili? Jawaban hukumnya bisa dapat, bisa tidak gitu ya. Saya pikir judulnya adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya sih. Nah, kalau kita bicara pendekatan konstitusional, pasal 7A, pasal 8 Undang-Undang Dasar, pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Setidaknya 2 alur. 1, pelanggaran hukum, jenis pelanggarannya pengkhianatan terhadap negara. Saya tidak tahu ibu bapak sudah merasa terkhianati atau belum. Kalau saya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oh, sudah 10 tahun ya. Lama juga ya, memendam rasa ya. Pelanggarannya bentuknya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, suap ya, dan perbuatan tercela serta tindak pidana berat lainnya. Nah, frasa perbuatan tercela ini bagi saya sangat menarik untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Gibran dengan akun yang diduga Fufu Fafa dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran ya, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya.
di dalam pasal 169 itu ada syarat ya, seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang Ibu Bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini ya. Seseorang itu tidak bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau dapat dimakzulkan jika ya, dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan, ini orang terganggu nggak jasmani dan rohaninya. Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tetapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi Undang-Undang Dasar ini dan Undang-Undang Pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibrannya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut. Semestinya dia mengatakan, saya bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Sebagai wakil presiden dan berbagai para pendukungnya, sama sekali tidak ada terbersit ya, untuk membuktikan sebaliknya. Jadi sudah ada nih nuansa bahwa tudingan bahwa dia adalah pemilik akun Fufu Fafa tidak mampu dibantah oleh wakil presiden, para pendukungnya, bahkan oleh negara. Nah, timbul pertanyaan besar, bagaimana membongkar kebenaran ini? Yang saya paham dengan Mbak Bibip adalah prosedur hukum. Ya. Harus ada upaya pembuktian. Ya. Nanti langkahnya bisa sangat politis, tapi yang kami paham adalah prosedur hukum. Kalau kemudian gejolak politik di parlemen sudah didominasi oleh lawan-lawannya Bang Deddy, pilihannya menurut saya adalah publik luas menempuh jalur hukum dengan mengeluarkan catatan publik soal akun ini, dan apakah dia sudah terpenuhi ya unsur-unsur telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh konstitusi, dibuat, ditulis ya, dan kita serahkan ke Bang Deddy. Jadi kita buat nih, tulis dengan benar bahwa ini ada pembuktiannya. Nanti Bang Roy Suryo ya, Pak Roy Suryo nanti menjelaskan secara teknologinya, kita tulis argumentasinya, nanti rame-rame kita serahkan ke parlemen. Nah, kita tunggu apakah gerakan parlemen akan berlanjut dengan gerakan publik, itu lain lagi. Tapi kalau gerakan parlemen harus berlanjut di parlemen untuk kemudian dihantar ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya penting. Kenapa penting? Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi,
maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Jadi penting juga tuh Bang Deddy, selain memastikan publik juga menekankan ini untuk disuarakan lebih besar gaungnya, juga parlemen memastikan ada upaya secara parlemen bahwa bukti-bukti ini harus diselidiki oleh parlemen dan nanti akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan terpakai. Sekaligus menarik ya, apakah Uncle Usman akan terlibat lagi atau tidak terlibat? Ini pertimbangan Uncle Usman ini penting untuk menarik gejolak publik, Bang Deddy, karena keterlibatan Uncle Usman meloloskan keponakannya itu memancing gaung publik untuk bersatu. Ya, makasih juga ke Uncle Usman itu. Publik tiba-tiba bergerak, tidak diam, ya, mempermasalahkan itu. Siapa tahu kalau perkara ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Uncle Usman kan bingung ya, mau bela ponakan sudah kadung ketahuan gitu ya, atau kalau mundur nanti keponakannya bisa diimpeach. Menarik juga bagi saya kalau kasus ini sampai ke MK, kita lihat sejauh mana dominasi keluarga ini. Nah ini catatan penting, besok pagi super penting bagi publik. Kenapa super penting? Karena besok pagi akan memperlihatkan apakah dominasi dinasti Mulyono masih bisa mengendalikan berbagai permainan politik atau tidak. Ngaku-ngakunya sudah ada 80 calon kepala daerah meminta support dari dia. Kalau data yang kami telusuri hanya 20 saja. Kalau bisa 20-20-nya pastikan kalah. Karena itu akan membantu Pak Prabowo percaya diri bahwa dia adalah presiden. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa percaya diri bahwa dia presiden. Dia akan merasa dia jadi presiden karena pertolongan Mulyono. Saya juga heran walaupun pertemuan di luar negeri kemarin sangat penting ya, ada OPEC, ada COP dan segala macam gitu ya, yang sangat penting untuk dihadiri seorang presiden. Tapi kemarin itu seolah-olah memberi panggung bagi presiden lalu dan anak presiden untuk kemana-mana. Salah satu kebohongan anak presiden yang menurut saya menarik sebagai sesuatu yang kita telusuri, jangan-jangan memang Pak Prabowo ini belum merasa dirinya sebagai presiden, adalah ketika pernyataan dari Mas Gibran yang mengatakan segala program adalah program presiden. Nah presiden yang mana belum tahu kita. Dia bilang begitu, bahwa kita akan menjalankan program presiden. Tapi yang dia launching adalah lapor wakil presiden. Kalau dia betul-betul mau mensupport presiden, mensupport Pak Prabowo, mestinya yang dia launching adalah lapor presiden. Jadi jangan-jangan bahasa bahwa segala program adalah program presiden, saya tegak lurus kepada presiden, saya akan dukung presiden. Di balik itu dia sibuk mempersiapkan kampanye menuju 2029. Kalau dia sedang mempersiapkan itu, yang menderita bukan hanya Bang Deddy Sitorus, kita semua juga ikut menderita. Jadi bagi saya kesalahan konstitusional yang dia lakukan, saya pikir ya, ini penting bagi kita untuk memastikan penegakan apa yang diatur di konstitusi betul-betul bisa berjalan dengan fair. Kalau tidak, selama-lamanya pasal ini hanya akan jadi kuburan saja. Percuma tuh Pak Said Didu, percuma tuh Bang Deddy Sitorus, percuma Bang Roy Suryo, apalagi Mbak Bibip lebih percuma lagi buat film gitu ya. Bang Eros Jarot dan lain-lain. Percuma ibu bapak sekalian bicara
soal negara hukum, negara konstitusional, karena di depan kita ada pelanggaran konstitusional dan ini kita diamkan saja, tidak ada gerakan simultan dari publik untuk memastikan konstitusi kita ditegakkan. Bukan kehendak rakyat yang namanya keluarga Mulyono. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bung Ferry.